Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini saya akan membahas tentang predikat dan kuantor yang merupakan salah satu bahasan dari logika matematika. Saya akan mulai dengan membahas tentang predikat. Predikat, kita mungkin sudah sering mendengar kata predikat ya, di mana predikat ini salah satu unsur yang ada dalam suatu kalimat, seperti itu. Sama halnya dengan predikat yang ada dalam kalimat ya, di mana predikat di situ bermakna untuk menjelaskan subjeknya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun kurang lebih sama ya. Kita perhatikan pernyataan atau kalimat ini ya, X lebih dari 3. Pernyataan ini mempunyai dua bagian, yaitu subjek dan predikat. Subjeknya adalah X, dan predikatnya adalah lebih besar dari 3. Nah, pernyataan ini ya, pernyataan X lebih besar dari 3, kita dapat simbolkan atau dapat kita notasikan dengan PX, di mana P-nya adalah menotasikan predikat lebih besar 3, dan X-nya adalah variabelnya. Seperti itu. Nah, kita sudah pernah membahas di video tentang logika bahwa PX ini adalah suatu pernyataan yang bukan suatu proposisi. Ya, PX ini adalah X lebih dari 3. Dia adalah suatu pernyataan tetapi bukan proposisi karena nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan. Ya. Nah, PX itu juga dapat dikatakan sebagai nilai dari fungsi proposisi P pada X. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa PX ini adalah suatu pernyataan yang bukan merupakan proposisi. Namun, ketika X-nya kita tetapkan nilainya, maka pernyataan PX ini menjadi suatu proposisi karena nilai kebenarannya dapat ditentukan. Seperti contohnya, misalkan PX adalah pernyataan X lebih dari 3. Lalu bagaimana kalau kita menetapkan nilai X-nya adalah 4 dan 1? Ya. Jadi bagaimana nilai kebenaran dari P4 dan P1? Nah, untuk membentuk pernyataan P4, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 4 pada pernyataan ini. Ya. Nah, sehingga P4 itu adalah pernyataan 4 lebih dari 3. Ya. Nah, kita dapat melihat, kita dapat menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Apa nilai kebenarannya? Apakah benar 4 lebih dari 3? Ya, benar. Ya. Oleh karena itu, P4 bernilai benar. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai kebenaran dari P1. Ya. Jadi ketika X-nya kita tentukan nilainya 1, maka PX ini menjadi sebuah proposisi yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Ketika kita substitusikan X sama dengan 1, jadilah P1 gitu ya. Di mana P1 ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam pernyataan ini. Sehingga P1 adalah pernyataan 1 lebih dari 3. Nah, apakah kita dapat menentukan nilai kebenarannya? Ya. Apa nilai kebenarannya? Apakah benar 1 lebih dari 3? Tidak. Ya, sehingga 1 lebih dari 3 itu adalah pernyataan yang salah. Artinya P1 ini adalah suatu proposisi yang bernilai salah. Selanjutnya contoh kedua, misalkan Q sama dengan X, Y. Nah, dapat Anda perhatikan bahwa Qx, Y ini adalah suatu fungsi proposisi juga, di mana variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Nah, jika Qx, Y ini adalah menotasikan X sama dengan Y plus 3, ya, maka tentukan nilai kebenaran dari Q 1,2 dan Q 3,0. Oke, sebelum kita menentukan nilai kebenaran dari masing-masing notasi ini, ya, kita perhatikan bahwa
pernyataan ini ya, itu adalah suatu pernyataan yang bukan merupakan suatu proposisi, karena kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. X sama dengan Y plus 3. Berapa? Apa nilai kebenarannya? Kita tidak tahu gitu. Tetapi ketika kita memberikan atau menentukan nilai untuk variabel-variabelnya, yang mana dalam hal ini variabelnya adalah X dan Y, maka pernyataan ini akan menjadi sebuah proposisi. Seperti contohnya Q 1,2 yang diperoleh dengan menetapkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Q1Y ini adalah menjadi sebuah proposisi. Nah, bagaimana proposisinya? Jadi caranya adalah kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Tidak boleh terbalik, ya, tidak boleh kita mensubstitusikan X-nya 2, Y-nya 1, tidak boleh, karena ini harus terurut sama seperti notasi awalnya gitu ya. Jadi X terlebih dahulu, baru di bagian keduanya adalah Y-nya. Ya, jadi Q 1,2 ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga Q 1,2 adalah pernyataan 1 sama dengan 2 ditambah 3. Apakah pernyataan ini benar? Apakah kita bisa menentukan nilai kebenarannya? Bisa. Ya, oleh karena itu Q 1,2 merupakan proposisi. Lalu bagaimana dengan nilai kebenarannya? Apakah benar 1 sama dengan 2 plus 3? Ternyata tidak benar, ya, sehingga Q 1,2 merupakan proposisi yang bernilai salah. Nah, lalu bagaimana dengan Q 3,0? Dengan cara yang sama, Q 3,0 dibentuk dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Sehingga kita dapatkan Q 3,0 itu adalah pernyataan 3 sama dengan 0 plus 3. Bagaimana nilai kebenarannya? Benar. Ya, karena memang 3 ini sama dengan 0 plus 3. Oleh karena itu, Q 3,0 ini bernilai benar dan dia merupakan suatu proposisi. Nah, jadi dapat Anda perhatikan di sini bahwa variabel dari suatu fungsi proposisi itu tidak harus 1, dia bisa lebih dari 1. Bisa lebih dari 2 juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kuantor. Jadi dalam kuantor ini ada beberapa istilah yang mesti kita tahu gitu ya. Yang pertama adalah kuantifikasi. Nah, kuantifikasi dengan kuantor itu beda. Nah, kita akan membahas dulu kuantifikasi. Tadi kita sudah membahas bahwa kita dapat mengubah fungsi proposisi yang awalnya bukan merupakan proposisi, kita ubah menjadi suatu proposisi dengan cara menentukan nilai-nilai dari variabelnya. Nah, cara lain untuk mengubah fungsi proposisi menjadi sebuah proposisi yaitu dengan cara kuantifikasi. Ya, kuantifikasi ini adalah salah satu cara untuk membentuk suatu proposisi dari suatu fungsi proposisi. Bagaimana caranya? Yaitu kita tambahkan sebuah kuantor gitu ya. Nah, jadi di sini sebelum kita memberikan gambarannya, saya beritahu terlebih dahulu bahwa di sini ada 2 jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, kita akan memulai dengan kuantor universal. Sebelum kita memulai mendefinisikan kuantor universal, kita terlebih dahulu mendefinisikan kuantifikasi universalnya, ya. Nah, kuantifikasi universal dari PX itu adalah suatu pernyataan yang mana ini adalah salah satu cara untuk mengubah suatu fungsi proposisi PX ini menjadi sebuah proposisi. Nah, caranya bagaimana? Jadi, kuantifikasi universal dari PX itu adalah suatu pernyataan PX benar untuk semua nilai X dalam domain pembicaraan. Ya. Jadi kuantifikasi universal dari PX itu adalah suatu pernyataan PX benar untuk semua nilai X dalam domain pembicaraan. Yang mana pernyataan ini dapat dinotasikan seperti ini. Ya, nah dapat Anda lihat di sini ada suatu notasi seperti A terbalik. Dan ini adalah notasi yang disebut sebagai kuantor universal. Dan notasi ini dapat dibaca untuk setiap, untuk semua. Nah, cara lain untuk menerjemahkan notasi ini adalah
untuk setiap X atau untuk semua X berlaku PX. Atau misalnya, untuk setiap X berlaku PX. Dalam domain pembicaraan tentunya. Atau misalnya seperti ini, PX benar untuk setiap X. PX benar untuk semua X di domain pembicaraan. Sebelum saya memberikan contoh-contoh kalimat dari kuantifikasi universal dari suatu proposisi PX, di sini untuk kuantar universal, untuk kuantifikasi universal, ada suatu istilah yang disebut sebagai contoh penyangkal. Nah, contoh penyangkal itu adalah suatu nilai X, sedemikian sehingga PX-nya bernilai salah. Ya, sekali lagi, suatu nilai X sedemikian sehingga PX bernilai salah disebut contoh penyangkal atau counter example dari kuantifikasi universalnya. Seperti itu. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana kita bisa menentukan kuantifikasi universal dari sebuah fungsi proposisi. Nah, diberikan fungsi proposisi PX-nya adalah X plus 1 lebih dari X. Nah, lalu bagaimana dengan kuantifikasi universal dari PX-nya? Maka kuantifikasi universalnya adalah seperti ini. Untuk setiap X berlaku PX. Gitu. Nah, sehingga kuantifikasi universal ini memiliki nilai kebenaran. Nah, kita akan menentukan nilai kebenarannya apa dari kuantifikasi universal dari PX ini, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Nah, artinya, untuk menentukan apakah kuantifikasi universal ini bernilai benar, kita cek apakah benar bahwa untuk setiap bilangan real X, X plus 1-nya lebih dari X. Apakah benar untuk semua bilangan real X berlaku PX? Ya. Apakah benar untuk semua bilangan real X plus 1-nya lebih dari X? Nah, ternyata benar gitu ya, untuk semua bilangan real X plus 1 akan lebih dari X. Dengan demikian, kuantifikasi universal ini bernilai benar. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah diberikan pernyataan QX, yaitu pernyataan X kurang dari 2. Tentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi universal dari QX, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan bilangan real. Kuantifikasi universal dari QX itu adalah kalimat yang berbunyi, untuk setiap bilangan real X berlaku X kurang dari 2. Ya, atau untuk setiap bilangan real X, benar bahwa X kurang dari 2. Apakah benar untuk semua bilangan real X akan kurang dari 2? Ternyata tidak benar. Gitu. Kenapa tidak benar? Karena ada bilangan real X tertentu di mana nilainya itu tidak kurang dari 2. Seperti contohnya adalah X-nya sama dengan 3. Ketika X sama dengan 3, QX-nya bernilai salah. Ya. Artinya tidak benar bahwa untuk setiap X, QX-nya benar. Ya. Nah, karena ketika X-nya sama dengan 3, QX ini bernilai salah, maka X sama dengan 3 ini merupakan suatu contoh penyangkal dari kuantifikasi universal ini. Dan karena kuantifikasi universal ini memiliki contoh penyangkal, ya, dengan kata lain, karena tidak semua X di domain pembicaraan ini memenuhi QX, gitu, maka kuantifikasi universal ini bernilai salah. Oke. Nah, ada contoh lainnya dari kuantifikasi universal, yaitu tentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi universal ini, di mana PX-nya adalah pernyataan X kuadrat kurang dari 10, dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 4. Nah, artinya untuk menentukan apakah nilai kebenaran dari kuantifikasi ini benar atau salah, maka kita harus mengecek apakah semua X yang ada di domain pembicaraan ini memenuhi sifat ini.
memenuhi ketaksamaan ini. Oke, kita pandang X-nya itu adalah bilangan-bilangan yang ada di domain pembicaraan. Domain pembicaraannya itu sendiri adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa pernyataan ini maknanya sama dengan konjungsi ini. Ketika ada salah satu nilai X dalam domain pembicaraan ini yang PX-nya salah, maka pernyataan ini pun akan menjadi salah. Jadi sama maknanya dengan konjungsi ini ya. Jadi konjungsi ini adalah akan benar ketika P1-nya benar, P2-nya benar, P3-nya benar, dan P4-nya benar. Tetapi akan salah ketika salah satu di antara P1, P2, P3, dan P4 ini salah. Seperti itu. Ya. Oke, jadi di sini kita cek apakah untuk semua apakah nilai P1, P2, P3, dan P4 benar semua? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Coba perhatikan ketika X-nya 4. Ketika kita substitusikan nilai 4 ke dalam ketaksamaan ini, ya maka kita dapatkan 4 kuadrat kurang dari 10. Padahal kita tahu bahwa 4 kuadrat itu bernilai 16. Dan 16 ini tidak kurang dari 10. Ya, karena ada salah satu pernyataan yang salah, maka otomatis konjungsi ini juga akan bernilai salah. Dengan demikian, akibatnya kuantifikasi universal ini bernilai salah. Artinya, tidak semua X yang ada di domain pembicaraan ini berlaku X kuadratnya kurang dari 10. Ya, tidak semua X yang ada di sini ya memenuhi X kuadrat kurang dari 10. Ya, jadi kuantifikasi universal ini bernilai salah. Nah, selanjutnya bagian kedua, jenis kedua dari kuantor itu adalah kuantor eksistensial. Sebelum kita membahas tentang kuantor eksistensial, kita akan menentukan, kita akan mempelajari tentang kuantifikasi eksistensial. Nah, kuantifikasi eksistensial dari PX itu adalah suatu pernyataan. Ada suatu nilai X di domain pembicaraan sehingga PX benar. Sekali lagi, kuantifikasi eksistensial dari PX adalah suatu pernyataan, ada suatu nilai X di domain pembicaraan sehingga PX benar. Pernyataan ini adalah suatu proposisi yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, notasi dari pernyataan ini adalah seperti ini, dan kita dapat melihat ada suatu notasi yang seperti huruf E di balik ya notasi ini. Notasi inilah yang disebut sebagai kuantor eksistensial. Dan kita bisa membacanya dengan ada, terdapat. Ya, sehingga pernyataan ini juga dapat dibaca ada X sedemikian sehingga PX. Ada X, ada sedikitnya satu X sehingga PX. Ada X di mana PX benar. Dengan X-nya adalah nilai-nilai yang ada di domain pembicaraan. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial dari suatu fungsi proposisi. Diberikan fungsi proposisinya seperti ini, Px sama dengan Px merupakan pernyataan X lebih dari 3. Tentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi ini. Ya, sekali lagi, kuantifikasi ini bermakna ada X sehingga Px benar. Ada X di domain pembicaraan sehingga PX benar. Karena di sini domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real, maka notasi ini juga dapat berarti bahwa ada X bilangan real sehingga PX-nya benar. Pertanyaannya, apakah ada X di bilangan real sehingga ininya benar, sehingga X-nya lebih dari 3? Sekali lagi, apakah ada X bilangan real sehingga X lebih dari 3? Ada. Ya, contohnya adalah X sama dengan 4. Ya, dan 4 adalah bilangan real. Ya, jadi karena ada X yang memenuhi ini, maka pernyataan ini, kuantifikasi eksistensial ini bernilai benar. Nah,
Sekarang contoh berikutnya. Nah, contoh ketujuh, di sini kita akan menentukan nilai kebenaran dari suatu kuantifikasi eksistensial dari suatu fungsi proposisi. Nah, di sini diberikan fungsi proposisinya adalah Qx, yaitu X sama dengan X plus 1. Kita akan menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial dari Qx, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Bagaimana cara menentukannya? Caranya adalah untuk menentukan apakah notasi ini bernilai benar, yaitu kita pahami terlebih dahulu notasi ini. Notasi ini berarti bahwa ada X di domain pembicaraan sehingga Qx-nya benar. Sekarang kita substitusikan Qx dan domain pembicaraan sesuai di soal. Maka notasi ini akan berarti bahwa ada bilangan real X sehingga X-nya sama dengan X plus 1. Sekali lagi, kuantifikasi ini ya bermakna ada bilangan real X sehingga X sama dengan X plus 1. Pertanyaannya, adakah bilangan real yang seperti itu? Apakah ada bilangan real X yang memenuhi X sama dengan X plus 1? Ternyata tidak ada. Ya. Tidak ada bilangan real X yang memenuhi X sama dengan X plus 1. Kalau begitu, pernyataan ini, kuantifikasi eksistensial ini bernilai salah. Ya, contoh selanjutnya adalah contoh 8. Di sini sama, kita akan menentukan nilai kebenaran dari Kuantifikasi eksistensial dari Px, di mana Px merupakan pernyataan X kuadrat lebih dari 10, dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang tidak melebihi 4. Nah, caranya sama sebetulnya untuk menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial dari suatu fungsi proposisi. Kita cukup melihat apakah ada suatu nilai X dalam domain pembicaraan yang mana nilai Px-nya benar. Jika ada, maka kuantifikasi eksistensial dari fungsi proposisi ini benar. Tetapi jika tidak, ya maka kuantifikasi ini bernilai salah. Namun di sini saya ingin menegaskan bahwa ternyata kuantifikasi eksistensial ini sama dengan disjungsi, ya sama maknanya dengan disjungsi. Coba perhatikan di sini domain pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 4. Maka kita dapat tuliskan seperti ini ya, ini adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 4. Nah, ketika kita ingin menentukan nilai dari kuantifikasi eksistensialnya, maka kita cukup melihat apakah ada salah satu di antara nilai P1, P2, P3, atau P4 yang benar. Kalau iya, maka kuantifikasi eksistensial ini bernilai benar. Tetapi jika keempat-empatnya bernilai salah, proposisinya, maka kuantifikasi eksistensial ini bernilai salah. Sama artinya dengan disjungsi. Disjungsi ini akan bernilai benar ketika paling tidak ada salah satu di antara satu pernyataan ini yang bernilai benar. Dan disjungsi ini akan bernilai salah ketika semua pernyataan ini salah. Gitu. Jadi kita akan menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial ini dengan menunjukkan atau mencari apakah ada nilai P1, P2, P3, atau P4 yang benar. Nah, perhatikan bahwa pernyataan Px-nya ini adalah X kuadrat lebih dari 10. Maka adakah nilai-nilai X di antara 1, 2, 3, 4 yang memenuhi nilai ini? Ternyata ada, yaitu ketika X-nya sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan 4, maka Px yaitu 4 kuadrat lebih dari 10, yang sama ekivalen dengan 16 lebih dari 10 dan bernilai benar. Nah, karena ada satu pernyataan di antara keempat pernyataan ini yang benar, yaitu P4, ya, maka disjungsi ini juga bernilai benar, yang sama maknanya atau ekivalen dengan kesimpulan bahwa kuantifikasi eksistensial ini bernilai benar. Ya, baik, ini contoh 8 ini merupakan contoh penutup dari video kali ini, ya.
materi predikat dan kuantor ini masih akan berlanjut di video berikutnya, di mana pada video selanjutnya kita akan membahas tentang negasi dari kuantifikasi, dan juga kita akan membahas tentang kuantifikasi bersusun. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.